saya Dwi Prakoso, saya dari Karanganyar. Saya di sini mewakili teman-teman Sosial Paradoks. Kemudian saya Ari, saya dari Karangpandan dan saya independen. Oh iya. Gambaran ini saya buat bersama Mas Ari dengan teman-teman, mengusung konsep yang dadakan, tapi beberapa ornamen di sini saya mengambil dari karya lama dari Sosial Paradoks berjudul Kala Bendu. Kala Bendu berarti sebuah masa yang dimana penuh dengan malapetaka yang diakibatkan oleh pemimpinan yang serakah dan haus dengan kekuasaan. Mungkin itu. Kalau saya sebenarnya, kalau tadi kan saya nambahi bagian kursinya itu, jadi mungkin itu saya merespon juga idenya dari Mas Dwi tadi. Di situ kalau kursi di sini kan simbolnya mungkin bisa dikatakan sebagai singgasana kekuasaan begitu. Kemudian di situ yang ternyata yang duduk di situ itu tai itu. Ya seperti itu kan. Ya, menanggapi kasus mural yang saat ini sedang ramai di media dan beberapa aparat yang sedang melakukan penertiban dalam tanda kutip mungkin, tapi menurut saya itu suatu hal yang berlebihan karena di negara yang dulunya katanya berbudaya sekarang menanggapi sebuah apresiasi dengan cara seni, tapi dianggap suatu hal yang membahayakan. Ya mungkin ketika kita tidak mempunyai dasar peninggalan Nusantara mungkin hal-hal seperti itu wajar, tapi ketika suatu negara yang dibangun oleh suatu kesenian dan kebudayaan, sepertinya saya lucu ketika mendengar seperti itu. Ketika izin mural harus menyertakan dari lingkungan dan dari dinas terkait, sebenarnya itu suatu birokrasi yang dari dulu saya belum pernah mendengar, karena ketika pemilik properti sudah mengizinkan, mural itu sah untuk dilakukan di daerah tersebut. Kalau saya sebagai seorang sebenarnya kan saya bukan street artist ya. Saya pelukis, sebenarnya pelukis rumahan, melukisnya di studio, kadang ya di kebun-kebun. Dan saya sangat jarang sebenarnya melakukan kegiatan mural. Tapi kalau melihat fenomena persoalan mural akhir-akhir ini, kalau yang saya lihat itu kan memang awalnya itu kan dari orang yang mungkin ya nggak paham seni pertama, tapi ngomong tentang hal-hal seni, orang politik kan. Kemudian setelah itu kan malah menjadi seni mural malah terangkat gitu loh, malah tambah populer. Itu sebenarnya berawal dari kelucuan seperti yang Mas Dwi bilang tadi, kemudian berakhir efeknya kemudian adalah eksistensi mural itu sendiri malah semakin terangkat. Dan kemarin juga ada sempat ada semacam seminar lewat Zoom itu bahas tentang itu. Jadi artinya masyarakat malah akan mendapatkan edukasi lebih tentang mural itu sendiri gara-gara kasus ini. Kurang lebih kalau saya melihatnya seperti itu saja. Kalau soal kritik dan sebagainya itu kan memang sudah terjadi dari dulu lah. Sekarang kita kan cuma mengulangi lah media moral sebagai media kritik itu. Itu kan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kita hanya mengulangi saja. Dan ya sama saja sih. Kalau dari segi kritik, cara mengkritik dan sebagainya masih pertama masih relevan seperti yang dulu, sekarang pun masih bisa. Cuman kan memang rezimnya berbeda, mungkin tanggapannya pun juga berbeda. Mungkin itu sih.